Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedulur. Berikut kita simak alur cerita Battletron The Heaven Season 6. Semoga hari ini sedulur KB diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Di bawah tatapan kaget semua orang, pilar magma berwarna darah membawa aliran magma panas saat mengisi segel terakhir dari segala arah. Segera, itu bertabrakan dengan keras ke ujung menara penyulingan ki langit yang berkobar. Blar, ledakan guntur yang rendah, dalam, dan ganas tiba-tiba bergemuruh di samping telinga semua orang. Selama tabrakan seperti meteorit ini, Xiao Yan dengan jelas merasakan bahwa seluruh menara pemurnian ki langit yang berkobar telah berguncang hebat. Ekspresi semua orang sedikit pucat saat mereka menyaksikan magma panas membara yang keluar dari lubang yang dalam itu. Meskipun mereka diisolasi oleh penghalang energi, mereka masih bisa merasakan suhunya yang tinggi. Pilar magma berwarna darah bertabrakan berat dengan ujung menara penyulingan ki langit yang berkobar. Namun, magma tidak mengguncang yang terakhir sampai pecah karena momentum maju yang ganas. Saat mereka bertabrakan, lapisan penghalang energi yang agak gelap dan tipis segera muncul di ujung menara yang hitam pekat. Penghalang energi yang bahkan tidak setebal jari seseorang ini mungkin tampak tipis dan lemah, tetapi lapisan tipis energi hitam pekat ini berhasil sepenuhnya menghentikan pilar magma ganas yang tak tertandingi itu. Serangan itu gagal dan pecahan batu yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan secara eksplosif dari magma. Akhirnya, mereka menembak ke arah penghalang energi di sampingnya. Mereka baru saja melakukan kontak ketika pecahan batuan ini diguncang menjadi bubuk oleh energi liar dan kekerasan pada penghalang energi. Namun, pilar magma berwarna darah itu tidak menarik dan menghilang setelah gagal. Itu hanya turun beberapa puluh meter. Ada gelombang panas yang berulang kali menggulung magma berwarna darah. Sesaat kemudian, ombak tiba-tiba melebar. Piton api transparan besar yang menyebabkan kelompok Xiao Yan tercengang perlahan muncul di gelombang api saat ia menjulurkan kepala yang tampak ganas karena ukurannya yang sangat besar. Ini benda apa ini? Bahkan dengan kekuatan mental Lin Xiuya dan yang lainnya, mereka tanpa sadar berteriak dengan suara kaget saat mereka menyaksikan piton api tak terlihat yang hanya menampakkan kepala besar dan panjang tubuhnya. Tatapan Xiao Yan menatap tajam pada piton api tak terlihat yang berguling di dalam magma. Tenggorokannya sedikit berguling. Ini adalah pertama kalinya dia melihat ular besar dalam jarak sedekat itu. Apalagi dia juga merasakan sesuatu. Piton api tak terlihat yang berada di dalam pilar magma seharusnya adalah makhluk misterius yang tersembunyi di dasar lubang yang dalam yang dia lihat pertama kali dia memasuki menara pemurnian ki langit yang berkobar, tubuh sebenarnya dari Valen Heart Flames. Sungguh tak terduga bahwa Valen Heart Flames telah berevolusi ke kondisi ini. Pada saat ini, makhluk ini pada dasarnya sedikit berbeda dari binatang mistik biasa. Suara terkejut Yao Lao tiba-tiba terdengar pada saat ini. Dari kelihatannya, kejutan yang diberikan piton api tak terlihat ini cukup besar. Xiao Yan menganggukkan kepalanya karena terkejut di dalam hatinya. Setelah mengalami akumulasi dan aglomerasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, itu benar-benar telah berevolusi dari sekumpulan api tak terlihat menjadi makhluk buas saat ini. Misteri alam memang membuat orang terkesima. Guru, apa yang kita lakukan sekarang? Hal ini sebenarnya sangat menakutkan. Apakah kita menangkapnya? Xiao Yan dengan cemas bertanya di dalam hatinya. Tangkap langsung. Jika saya berada di masa kejayaan saya, kita bisa mencobanya. Sekarang yang terbaik adalah kita diam-diam menunggu tindakan yang akan diambil oleh Akademi Dalam. Yao Lao mengejek pertanyaan Xiao Yan saat dia berbicara. Xiao Yan tersenyum malu dan mengangguk. Piton api menjulurkan kepalanya yang besar dari pilar magma. Tampaknya telah merasakan beberapa orang kecil yang seperti semut tidak jauh dari sana. Murid segitiga yang mengandung warna putih sedikit melirik ke tempat yang terakhir. Di bawah fokus dari murid segitiga putih bersih, bahkan Ziyan mundur selangkah dalam ketakutan terlepas dari karakternya, apalagi orang-orang lain yang ketakutan sampai wajah mereka menjadi putih. Piton api yang tak terlihat tidak peduli tentang kelompok orang yang seperti semut di matanya. Oleh karena itu hanya melirik secara acak sekali sebelum menarik pandangannya. Ia mengangkat kepalanya dan menatap tajam ke ujung menara yang hitam seperti tinta. Energi berwarna hitam seperti kabel melingkar perlahan tertinggal di tempat itu. Pertahanan yang tampaknya tipis dan lemah memiliki kekuatan pertahanan yang sangat menakutkan. Mendesis.
Tiba-tiba, piton yang tak terlihat mengeluarkan suara mendesis yang sangat tajam. Gelombang sonik yang tak terlihat tiba-tiba menyebar. Segera, itu bertabrakan dengan penghalang energi di sekitarnya. Gelombang riak yang intens naik di penghalang energi. Xiaoyan tidak bisa menahan untuk menelan ludahnya saat dia menyaksikan riak energi yang berfluktuasi dengan cepat. Hanya desisan acak dari benda ini memiliki kekuatan penghancur yang lebih kuat dari Lion Tiger Gold Shattering Roar miliknya berkali-kali. Desisan tajam perlahan melemah dan piton api yang tak terlihat itu melebarkan mulut besarnya. Segera, nyala api tak terlihat yang sangat besar tiba-tiba meletus darinya. Saat nyala api tak terlihat muncul, Xiaoyan dan yang lainnya masih bisa merasakan suhu tempat ini tiba-tiba melonjak meski diisolasi oleh penghalang energi. Segera, semua orang tidak punya pilihan selain melepaskan doki mereka untuk membungkus tubuh mereka. Baru setelah itu mereka merasa agak lebih baik. Api tak terlihat dibebankan ke lapisan film energi hitam di ujung penghalang energi. Sepanjang jalan, berbagai tingkat distorsi muncul di ruang yang dilewatinya. Sekilas terlihat seperti lipatan di baju. Bahkan ruang itu dibakar sampai pada tingkat di mana ia terdistorsi. Jika itu adalah tubuh seseorang, kemungkinan pada saat itu akan dibakar sampai abu mereka tidak tersisa. Kecepatan semburan api tak terlihat tidak terlalu cepat. Butuh sekitar 30 detik atau lebih sebelum itu membawa suhu panasnya yang sangat menakutkan dan bertabrakan dengan lapisan energi hitam. Saat keduanya bersentuhan, itu tidak mengeluarkan suara keras seperti sebelumnya. Sebaliknya, itu tampak seperti es di atas minyak panas, terus-menerus mendesis dan mengeluarkan asap. Meskipun lapisan energi hitam gelap tipis, kekuatan pertahanannya sangat kuat. Bahkan setelah api tak terlihat itu menempel padanya, itu masih sekencang dulu. Ketika piton api yang tak terlihat itu melihat situasi ini, sekali lagi ia mengeluarkan desisan tajam. Gelombang api berulang kali menyembur seolah-olah tidak membutuhkan usaha apapun. Meskipun lapisan energi hitam sangat kuat, ia tidak dapat bertahan lama di bawah pembakaran berkelanjutan semacam ini. Oleh karena itu, seiring berjalannya waktu, lapisan energi hitam gelap menjadi semakin tipis dan semakin ilusi di bawah fokus kelompok Xiaoyan. Melihat melemahnya film energi hitam gelap, piton api yang tak terlihat sekali lagi mengeluarkan suara mendesis. Namun, bahkan Xiaoyan dan yang lainnya bisa mendengar kegembiraan dalam desisan kali ini. Segera, yang terakhir bekerja lebih keras untuk dengan cepat memuntahkan api tak terlihat yang tak terlihat menakutkan itu. Pembakaran yang berlangsung lama tanpa henti juga menyebabkan lapisan energi hitam menjadi semakin tipis dan ilusi. Sekitar 5 menit kemudian, lapisan energi itu pada dasarnya menjadi sangat redup, sehingga hanya terlihat sebagian. Jelas, itu akan mencapai titik retak. Valen Heart Flames ini memang menakutkan. Bahkan segel menara penyulingan ki langit yang berkobar tidak dapat menjebaknya. Sepertinya hanya masalah waktu sebelum segelnya dibuka. Xiaoyan tanpa sadar bergumam di dalam hatinya saat dia menonton energi yang akan menghilang. Kalian semua anak nakal, kenapa kamu masih di sini? Sama seperti Xiaoyan dan yang lainnya sedang menonton adegan itu sampai mereka tertegun, lebih dari selusin sosok manusia tiba-tiba muncul dari terowongan. Orang yang memimpin mereka secara mengejutkan adalah Suqian. Dia tanpa sadar berteriak saat melihat Xiaoyan dan yang lainnya yang masih berdiri di tempat ini. Hanya setelah mendengar teriakan ini, Xiaoyan dan yang lainnya pulih. Tatapan mereka melihat ke 10 lebih sosok manusia yang bergegas keluar. Orang-orang ini jelas adalah sesepuh akademi dalam. Kelompok mereka mengangguk dengan hati-hati dan berencana untuk mundur ketika mereka menemukan bahwa setelah teriakan nyaringnya, Suqian dengan cepat mengalihkan pandangannya dari mereka ke film energi hitam yang semakin ilusi dan tipis yang sedang dibakar oleh nyala api piton yang tak terlihat. Ini buruk. Segel menara pemurnian ki langit yang berkobar akan segera rusak. Benda ini menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui kali ini dan benar-benar menyebabkan kekuatannya sendiri melonjak. Wajah Suqian kaget saat ini meskipun kekuatan mentalnya. Suaranya bahkan sedikit tajam. Penatua pertama, apa yang kita lakukan sekarang? Seorang penatua buru-buru bertanya. Mereka semua jelas tahu konsekuensi serius seperti apa yang akan terjadi setelah Valen Heart Flames menerobos segel. Wajah Suqian gelap dan tidak stabil. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba melambaikan tangannya dan berbicara dengan suara tajam,
Semua sesepuh, ikuti aku segera. Pada saat ini, segel menara pemurnian Ki Langit yang berkobar tidak akan tahan lebih lama lagi. Kita hanya bisa menggunakan segel formasi yang ditinggalkan kepala sekolah saat itu. Mari kita lihat apakah kita bisa menyegelnya. Su Qian tidak berhenti sesaat setelah berbicara. Tubuhnya berkedip dan dengan cepat bergegas menuju bagian luar menara pemurnian Ki Langit yang berkobar. Ketika dia melewati sisi kelompok Xiaoyan, dia berteriak keras, "Mengapa kalian semua masih tinggal? Pergi sejauh mungkin setelah Anda keluar dari menara. Jangan biarkan siapapun datang." Leher kelompok Xiaoyan menyusut saat mereka mendengar teriakan keras Su Qian. Mereka baru saja akan bergerak ketika banyak sosok bergegas keluar dari samping mereka dengan cara seperti kilat. Akhirnya, angka-angka ini berubah menjadi banyak bayangan yang keluar dari menara penyulingan Ki Langit yang berkobar. Kelompok Xiaoyan dikejutkan oleh kecepatan sesepuh ini. Mereka pun tidak berani berlama-lama di tempat ini. Mereka buru-buru menyerbu ke arah luar menara. Xiaoyan sekali lagi menoleh dan melirik tepat saat mereka akan meninggalkan menara. Dia segera menghirup udara dingin saat dia melihat lapisan energi hitam telah menjadi sangat pingsan di bawah nyala api yang tak terlihat. Sepertinya Blazing Sky Ki Refining Tower tidak bisa lagi memenjarakan Valen Heart Flames. Selanjutnya, terserah sesepuh. Mudah-mudahan, mereka akan memberikan kesempatan untuk saya. Xiaoyan bergumam di dalam hatinya. Dia berhenti tinggal di tempat ini saat dia berbalik dan bergegas keluar dari menara penyulingan Ki Langit yang berkobar. Sinar matahari yang menusuk mata hancur saat mereka keluar dari menara, menyebabkan Xiaoyan menyipitkan matanya. Dia mengangkat pandangannya dan melihat ke segala arah, hanya untuk menyadari bahwa bagian luar menara yang awalnya sangat ramai telah menjadi benar-benar kosong. Tatapannya terlihat jauh. Baru saat itulah dia bisa melihat beberapa sosok manusia yang tersebar di kejauhan. Tubuh Xiaoyan bergegas menuju lereng kecil bukit. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tertegun menyadari bahwa ada hampir 20 sosok manusia yang tergantung di langit. Berbagai sayap doki berwarna berbeda dikepakkan sedikit menyebabkan ruang tampak agak cerah dan berwarna-warni. Sosok manusia di langit ini berdiri dengan cara tersebar. Mereka tampak berdiri secara acak, tapi ada sedikit jejak unik. Jika seseorang mengamati mereka dengan cermat, orang akan dapat menemukan bahwa di tengah-tengah kelompok orang ini secara mengejutkan adalah menara penyulingan Ki Langit yang berkobar. Hambatan energi berwarna pucat bervariasi di atas 20 angka. Benang energi yang sulit dilihat dengan mata telanjang secara diam-diam diperpanjang. Jantung Xiaoyan berdebar tiba-tiba saat formasi terbentuk di langit. Api inti teratai hijau yang mengalir di dalam jalur Ki juga memancarkan suhu yang agak panas pada saat ini. Ini akan segera rusak, Xiaoyan bergumam lembut, setelah tampaknya merasakan sesuatu. Ledakan yang menghancurkan bumi dan membelah gunung tiba-tiba bergema di langit tepat setelah suaranya terdengar. Segera, ujung yang tak tertandingi dari menara penyulingan Ki Langit yang berkobar itu tiba-tiba meledak. Pilar magma panas tiba-tiba menyembur di bawah banyak tatapan kaget di kejauhan. Aliran magma panas seperti pilar api yang meletus dari atas menara pemurnian Ki Langit yang berkobar dengan cara yang lurus. Saat itu juga, energi alam di dalam seluruh akademi dalam tiba-tiba mulai merajalela. Setelah menerobos segel menara pemurnian Ki Langit yang berkobar, desisan tajam yang bersemangat tiba-tiba dipancarkan dari aliran magma dengan cara seperti kilat. Segera, magma itu turun dari segala arah, dan nyala api yang ganas akan muncul kemanapun ia melewatinya. Oleh karena itu, dalam waktu singkat, area yang hampir beberapa puluh meter di sekitar menara pemurnian Ki Langit yang berkobar berubah menjadi lautan api. Sementara magma tumpah ke bawah, seekor ular piton api tak terlihat yang sangat besar yang panjangnya ratusan kaki segera ditembakkan secara eksplosif dari dalam. Ia merasakan kebebasan yang sudah lama tidak dialaminya, dan mata segitiga yang sangat besar itu dipenuhi dengan kegembiraan liar yang sangat mirip manusia. Tak terhitung jumlah siswa berada di beberapa dari 3 puncak yang jaraknya lebih dari 100 meter dari menara penyulingan Ki Langit yang berkobar. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka menyaksikan makhluk besar itu keluar dari atas menara pemurnian Ki Langit yang berkobar. Tidak ada yang menyangka bahwa tempat yang sering mereka latih sebenarnya berisi hal yang begitu sengit. Di mana Xiaoyan, Lin Xiuya dan yang lainnya yang baru saja melarikan diri dari menara berada di atas atap sebelum Lin Yan tiba-tiba melihat sekelilingnya dan buru-buru bertanya.
Dia di sana. Ziyan mengulurkan jari kelingkingnya dan menunjuk ke suatu area di langit di sekitar menara penyulingan ki langit yang berkobar. Ada sosok hitam yang mengepakkan sepasang sayap hitam keunguan sambil melayang di udara. Orang itu, bukankah tetua pertama menyuruh semua orang meninggalkan tempat itu? Mengapa dia masih tinggal di sana di mana itu adalah masalah yang bahkan tetua pertama dan yang lainnya tidak bisa selesaikan? Ekspresi Lin Yan segera berubah saat dia buru-buru bertanya saat melihat ini. Ziyan menarik ekor kuda ungu pucatnya. Dia memiliki suara yang lembut, tetapi dia dengan sengaja bertindak seperti orang tua, bukannya orang itu bodoh. Bersantai, dia pasti akan lari lebih cepat dari kelinci jika sesuatu terjadi. Dia masih perlu memperbaiki banyak hal untuk saya. Bagaimana dia bisa mati begitu mudah? Lin Yan langsung merasa bingung saat mendengar ini. Dia tanpa daya menggelengkan kepalanya, dan hanya bisa menghentikan usahanya pada jawaban yang tidak berarti. Dia mengalihkan pandangannya ke arah makhluk besar yang bergegas keluar dari menara penyulingan ki langit yang berkobar, dan kejutan segera melonjak di wajahnya. Dia bergumam, binatang ajaib apa ini? Sebenarnya ini menakutkan. Lin Xiuya, Lin Yan, dan yang lainnya menggelengkan kepala. Dengan pengetahuan mereka masih belum bisa melihat asal-usul piton api yang tak terlihat. Ini bukan beberapa magical beast itu bahkan aku tidak tahu apa itu. Ziyan menggelengkan kepalanya saat dia menggigit ujung jarinya dan berpikir sejenak hanya untuk akhirnya tertawa. Bentuk aslinya adalah magical beast. Dengan demikian, dia secara alami dapat merasakan bahwa piton api yang tidak terlihat tidak memiliki aura magical beast. Jika ada yang memintanya untuk memberikan alasan, itu akan menyulitkan kepala kecilnya yang hanya berpikir untuk makan sepanjang hari. Semua orang menggelengkan kepala. Brute Force Queen ini benar-benar bertahan dengan hanya mengandalkan kekuatannya. Sementara semua orang berbicara, Su Qian sedang menyaksikan piton api tak terlihat ini, yang telah menembus menara penyulingan ki langit yang berkobar, di langit di atas. Ekspresinya juga sedikit berubah. Namun, segera setelah itu, dia menjerit keras, semua sesepuh, dengarkan. Bentuk formasi segel 1000 lapisan. Saat teriakan Su Qian terdengar, 18 sesepuh yang ditangguhkan di langit segera mengeluarkan respons serentak. Segera, 18 dokis yang kuat melonjak secara eksplosif sebelum terjalin satu sama lain dengan cara seperti kilat. Saat mereka saling terkait, tak terhitung jumlah energi agak kecil yang dipantulkan seperti cahaya. Energi-energi ini terjalin satu sama lain dan sesaat kemudian, mereka membentuk jaring energi yang sangat padat di langit. Jaringan energi warna-warni ini berulang kali terpantul. Oleh karena itu, pada dasarnya itu tertutup lapisan demi lapisan. Cara itu seolah-olah ribuan lapisan ditumpangkan satu sama lain, dan mereka semua memiliki kekuatan pertahanan yang sangat mengejutkan. Ekspresi Xiaoyan serius saat dia memandangi jaring energi berwarna-warni yang telah terbentuk di langit. Tangan Su Qian dengan cepat membentuk beberapa segel. Dengan segera, jarinya menunjuk ke tengah jaring energi. Sejumlah besar energi melonjak sebelum mengalir ke dalamnya. Setelah menerima dukungan dari energi yang sangat besar ini, Su Qian menarik tangannya kembali sekali lagi, dan jaring energi yang lebarnya hampir 100 meter tiba-tiba jatuh dari tepi, membentuk lapisan penghalang energi yang berwarna-warni. Saat penghalang energi ini jatuh, jaring pertahanan yang sangat kuat sekali lagi mencegat kepala api jantung jatuh. Karena itu telah menghabiskan terlalu banyak energi saat menerobos menara penyulingan ki langit yang berkobar sebelumnya, nyala api di tubuh piton api yang tak terlihat sementara tampak agak redup untuk waktu yang singkat setelah itu dibebankan keluar dari menara. Itu cukup lama setelah formasi segel 1000 lapisan terbentuk di langit sebelum api yang ganas sekali lagi naik dari tubuh besar piton api. Energi liar dan ganas di dalam piton api yang tak terlihat tampaknya telah pulih kembali setelah munculnya nyala api. Ia perlahan mengangkat kepalanya yang sangat besar, dan menatap tajam ke arah jaring energi berwarna-warni di langit. Setelah merasakan manisnya kebebasan, secara alami tidak ingin kembali ke dunia yang penuh dengan magma dan racun api. Mendesis. Ini mendesis ke langit. Gelombang sonik yang tajam itu tampak seperti substansi saat menyebar dengan cepat. Akhirnya, itu mengguncang dinding energi vertikal di sekitarnya, membawa gelombang riak yang bergetar dengan cepat. Karena jaring energi yang menyelimuti area yang terlalu besar, Xiaoyan yang berhenti di dekatnya juga terbungkus di dalamnya.
Beruntung Xiao Yan waspada dan cerdas. Dia dengan cepat turun ke lautan api di bawah saat piton api yang tak terlihat mengeluarkan serangan soniknya. Dengan bantuan api inti teratai hijau yang membungkus tubuhnya, tidak hanya lautan api di sekelilingnya tidak menyebabkan kerusakan apapun, tetapi mereka malah memberinya kondisi terbaik untuk menyembunyikan dirinya. Mereka akan bertarung. Ekspresi Xiao Yan sangat bersemangat saat dia melihat kedua sisi di langit yang akan mulai bertarung. Dia telah menunggu hampir setahun untuk hari ini dan tampaknya dia akan mencapai alasannya untuk datang ke Akademi Jianan. Hati-hati, aktivitas saat mereka mulai berkelahi tidak akan kecil. Pengingat Yao Lao terdengar di hati Xiao Yan. Meski yang terakhir mengingatkan Xiao Yan, suaranya juga mengandung kegembiraan yang sulit disembunyikan. Xiao Yan mengangguk. Dia menyembunyikan tubuhnya di balik batu besar dan mengabaikan nyala api yang menyala-nyala di sekitarnya saat tatapannya menatap ke langit. Piton api yang tak terlihat mengeluarkan suara tajam di langit sebelum secara bertahap meringkuk menjadi bentuk ular. Mata segitiga yang benar-benar putih menatap tajam ke arah Suqian yang berada di tengah jaring energi. Saat ular itu meringkuk, nyala api di tubuh piton api yang tak terlihat itu mulai meningkat lebih intens. Bahkan udara di sekitarnya telah berubah menjadi titik di mana tatapan yang melihat ke piton api hanya bisa melihat tubuh yang sangat besar. Semuanya pergi. Berhati-hatilah dengan pembalasannya. Saya sudah merilis sinyal. Selama kita bertahan sebentar, wakil kepala sekolah dari akademi luar dan sesepuh lainnya akan bergegas. Saat itu, kita pasti bisa menyegelnya sekali lagi dengan menggabungkan semua kekuatan kita. Suqian segera menjerit keras saat dia melihat postur piton api yang tampaknya akan menyerang. Kami mengerti. Ekspresi sesepuh menjadi serius saat mereka menjawab dengan suara yang dalam setelah mendengar teriakan. Mendesis. Balasan tertib baru saja terdengar ketika piton api tak terlihat yang menempati tempat itu tiba-tiba menjulurkan tubuhnya. Tubuh besar itu segera meledak secara eksplosif seperti kilat. Kecepatannya tidak melambat bahkan sedikit karena tubuhnya yang sangat besar. Kemanapun ular piton api itu melewatinya akan meninggalkan jejak-jejak vakum di udara. Suhu panas yang membakar dapat menyebabkan ekspresi dari beberapa sesepuh sedikit berubah meskipun mereka berada jauh. Hanya setelah secara pribadi bertukar pukulan dengannya, mereka mengerti bahwa Valen Heart Flame ini tampaknya menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Piton api yang tak terlihat dengan cepat diperbesar di mata Suqian. Sesaat kemudian, segel tangan Suqian bergerak tiba-tiba, dan dia adalah orang pertama yang berteriak keras. Saat teriakan terdengar, jaring energi warna-warni itu juga memancarkan cahaya yang tajam, penuh warna, dan tajam. Blar, tubuhnya yang sangat besar membawa kekuatan pengisian yang sangat ganas karena bertabrakan dengan keras dengan jaring energi berwarna-warni. Kekuatan ganas dan kuat itu menghantam jaring energi sampai menonjol hampir 10 meter. Penampilan yang mengkhawatirkan berada di ambang kehancuran menyebabkan para siswa jauh menyeka keringat dingin di hati mereka. Kembali, mata Suqian dengan dingin dan tegas mengamati piton api yang berjuang keras melawan jaring energi. Tangannya menekan dengan keras, dan seluruh ruang segera tampak ditekan dengan keras ke bawah. Setelah Suqian menekan kedua telapak tangannya ke bawah, jaring energi yang ditekan sampai menonjol keluar tiba-tiba memancarkan cahaya yang intens. Rebound yang sangat kuat melonjak, dan menembakkan tubuh besar piton api yang tak terlihat. Kekuatan yang sangat besar itu dengan keras menghancurkan yang terakhir. Ekor besar itu bergoyang di udara sebelum akhirnya tiba-tiba berhenti ketika berada kurang dari 10 meter dari tanah. Piton api yang tak terlihat tidak berhenti ketika serangan pertamanya tidak menunjukkan efek. Ekornya yang sangat besar terayun, dan tubuhnya sekali lagi melesat dengan eksplosif ke arah cakrawala. Ketika itu kurang dari 50 meter dari jaring energi, itu melebarkan mulutnya, dan nyala api yang tak terlihat melonjak secara eksplosif ke segala arah. Ekspresi Suqian berubah sedikit saat dia menyaksikan nyala api tak terlihat yang datang melonjak. Tangannya dengan cepat membentuk beberapa segel, dan doki yang sangat kuat dituangkan tanpa henti ke dalam jaring energi. Api yang tak terlihat dengan cepat bertabrakan dengan jaring energi. Suhu yang sangat menakutkan itu segera menyebabkan riak naik di permukaan jaring energi. Meskipun nyala api yang tak terlihat itu ganas, jaring energi yang terbentuk dari 18 elit Do Wang dan Do Zong secara alami bukanlah hal yang biasa.
Oleh karena itu, keduanya secara bertahap menemui jalan buntu di mana tidak ada yang bisa melakukan apapun kepada yang lain. Mendesis. Gelombang suara tajam lainnya tiba-tiba muncul. Api tak terlihat yang menyapu ke segala arah benar-benar mulai menggeliat. Akhirnya, itu diaglomerasi menjadi ular api kecil yang setebal lengan di depan wajah Sukian yang berubah secara drastis. Saat ular api kecil terbentuk, ia memiliki kecepatan yang sangat menakutkan saat ia menabrak jaring energi dengan keras. Segera itu meledak dengan keras. Jaringan energi mulai bergetar dengan cepat saat ledakan menyapu. Sebuah lubang yang sangat kecil muncul dengan tenan. Karena kecepatan reaksi Sukian dan yang lainnya, lubang ini tidak menjadi penyebab utama runtuhnya jaring energi. Namun, saat lubang ini muncul, energi yang sangat liar dan keras meledak secara eksplosif dari tempat ini. Itu akhirnya melesat ke cakrawala. Riak energi agung itu adalah sesuatu yang jelas bisa dirasakan bahkan dari jarak ribuan kilometer. Oh tidak, hati Sukian segera tenggelam saat energi kekerasan yang liar ini naik dan menyebar. Ada sebuah kota bernama Kota Feng yang duduk di luar pegunungan panjang di sekitar Akademi Dalam. Kota itu tidak terlalu besar. Namun, itu memiliki posisi yang sangat penting di wilayah Sudut Hitam. Ini karena ini adalah tempat Raja Obat dari wilayah Sudut Hitam, Han Feng, tinggal. Sebagai alkemis top di wilayah Sudut Hitam, Han Feng, yang telah lama menjadi alkemis tingkat 6, memegang posisi yang cukup tinggi di hati banyak faksi dan ahli. Tentu saja, alkemis tingkat 6 cukup langka bahkan di seluruh benua. Bahkan seorang Do Huang atau Do Zong biasa harus sedikit sopan saat bertemu dengannya. Lagi pula, semua orang tahu kekuatan pengumpulan apa yang dimiliki oleh alkemis tingkat 6. Kota Feng. Kota ini dinamai menurut nama Han Feng. Suatu kehormatan khusus adalah sesuatu yang sangat sedikit orang dalam daerah Sudut Hitam yang kacau ini, yang dipenuhi dengan pembantaian, dapat menikmatinya. Han Feng adalah salah satunya. Di tengah kota terdapat hutan bambu yang benar-benar berbeda dari pasar bising di luar. Hutan bambu ini memiliki pertahanan yang sangat ketat. Orang biasa bisa lupa masuk. Bahkan jika mereka mendekati area tertentu di sekitarnya, mereka akan menghadapi serangan tanpa pandang bulu. Setiap tahun, ada cukup banyak orang yang dibunuh oleh penjaga hutan bambu karena hal tersebut. Meskipun tempat ini sunyi, itu telah menjadi tempat terlarang di hati banyak orang di kota Feng. Ada rumah bambu jauh di dalam hutan bambu. Warna hijau subur, yang seperti zamrud, meresap seperti aroma bambu yang samar. Seorang pria sedang duduk bersila di sebuah ruangan bambu di dalam rumah bambu tinggi di samping jendela. Dia mengenakan jubah alkemis. Di bagian belakang jubah, kata Feng terlihat dengan sulaman tangan yang sangat indah. Pada saat ini, pria itu sedang memusatkan perhatian pada formula obat di tangannya. Sikapnya yang tidak teralihkan tampak sangat fokus. Pria yang menundukkan kepalanya saat dia dalam diam, berpikir keras tiba-tiba mengangkatnya. Tatapan tajamnya langsung melesat ke arah cakrawala utara yang jauh. Dia merasakan gelombang energi yang tidak biasa namun familiar di tempat itu. Wajah pria itu cukup tampan. Dia sedikit mengernyit saat bibirnya yang agak tipis menempel erat satu sama lain. Mereka memiliki perasaan dingin dan keras terhadap mereka. Meskipun ini masalahnya, itu masih menyebabkan dia memiliki beberapa pesona tambahan. Perasaan ini, tangan pria itu melingkar menjadi kepalan yang perlahan mengetuk dahinya saat dia bergumam pelan. Potongan informasi yang tak terhitung jumlahnya berulang melintas di benaknya. Beberapa saat kemudian, tinjunya yang membentur kepalanya tiba-tiba menegang. Sebuah cahaya berkedip dengan cara seperti kilat di dalam matanya saat mereka melesat sekali lagi ke sumber di mana riak energi dipancarkan. Suara terkejutnya membawa sedikit keterkejutan, ini, sepertinya riak dari api surgawi. Hati tenang pria itu mulai berputar-putar karena riak energi yang tiba-tiba dipancarkan. Matanya menyipit sebelum tiba-tiba tertutup beberapa saat kemudian. Dengan jentikan lembut jarinya, gelombang api biru tua seperti cairan bersih anehnya keluar dari dalam tubuh pria itu. Akhirnya, itu membungkus dengan kuat di sekelilingnya. Api biru tua itu cukup aneh. Sekilas, memang seperti gugusan air danau yang jernih mengalir. Namun, perasaan paling otentik dengan jelas memberitahu semua orang bahwa ini bukanlah genangan air, tapi semacam api. Kekuatan spiritual pria itu mulai melambung tinggi pada saat ini, saat nyala api biru tua naik.
Perasaan agak kabur sebelumnya tampak seperti sesuatu yang melonjak di sisinya saat ini dan sangat jelas. Ini memang api surgawi. Api biru tua di sekitar tubuh pria itu tiba-tiba ditarik saat dia tiba-tiba berdiri. Tatapannya sangat panas saat dia menatap pegunungan yang jauh. Sesaat kemudian, dia sepertinya telah mengenali sesuatu saat alisnya dirajut sekali lagi saat dia bergumam. Arah dari mana riak energi itu ditransmisikan sepertinya dari tempat di mana Akademi Jianan berada. Jangan bilang itu mereka. Meskipun dia memiliki kekuatan pemanggilan yang sangat hebat di dalam wilayah sudut hitam, Akademi Jianan juga merupakan makhluk yang sangat besar. Biasanya berbicara, bahkan dia tidak berani memprovokasi dengan mudah. Tentu saja, keengganan untuk menyinggung ini pasti akan hilang dengan sendirinya ketika manfaatnya mencapai titik tertentu. Misalnya, daya tarik api surgawi. Han Beng. Pria itu tiba-tiba berbalik dan menangis dengan suara yang dalam. Saat suaranya terdengar, sosok manusia seperti hantu muncul. Akhirnya dia muncul di dalam rumah bambu dengan satu lutut berlutut di tanah. Suaranya mungkin serak, tapi tidak kurang hormat. Perintah apa yang dimiliki Tuan? Ambil token ini dan beritahu Sekte Api Tanah, 8 gerbang, Sekte Darah dan minta pemimpin sekte mereka untuk bergegas ke kota Feng dalam waktu 2 jam. Saya memiliki sesuatu yang membutuhkan bantuan mereka. Selain itu, Anda secara pribadi akan mengirim 2 token ini ke tempat itu dan mengundang 2 simpanan itu untuk melakukan perjalanan. Pria itu secara acak melambaikan beberapa token aneh, dan melemparkannya ke sosok manusia yang sedang berlutut di tanah. Yang terakhir mengambilnya dengan cara seperti kilat, dan baru saja menyimpannya ke dalam cincin penyimpanannya ketika 1 token emas dan 1 perak ditembakkan. Sosok manusia menerima token emas dan perak yang agak istimewa ini. Wajahnya, yang tetap tanpa ekspresi, agak berubah saat ini. Dengan suara lembut, dia bertanya, guru ingin mengundang bahkan mereka. Mereka biasanya bahkan tidak akan melihat orang biasa. Sepertinya bahkan Tuan harus mengeluarkan sesuatu yang dapat menarik mereka untuk mengundang mereka kali ini. Lakukan saja seperti yang saya katakan. Jika saya dapat mencapai tujuan saya, hal yang mereka inginkan secara alami tidak akan menjadi masalah. Pria itu melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh saat dia berbicara. Saya mengerti. Sosok manusia itu tidak lagi ragu-ragu setelah mendengar kata-kata itu. Dia memberikan jawaban penuh hormat sebelum tubuhnya dengan cepat terlempar ke dalam kegelapan dan akhirnya menghilang. Pria itu akhirnya perlahan menghembuskan nafas saat dia melihat sosok hitam itu menghilang. Dia datang ke depan jendela dengan langkah kaki lambat dan tatapannya mengamati pegunungan yang jauh. Api biru tua tiba-tiba melonjak di matanya. Heavenly Flames, hihihi, saya telah mencarinya selama bertahun-tahun. Sungguh tidak terduga bahwa itu tersembunyi di dalam pegunungan yang dalam itu. Selama aku bisa mendapatkan api surgawi jenis kedua serta menelan dan memurnikannya lalu kemarahan liar tiba-tiba melonjak ke wajah aslinya yang tajam dan dingin. Tangan pria itu tiba-tiba menegang, dan baru saja akan mengatakan sesuatu ketika alisnya tiba-tiba menjadi erat. Tangannya menahan dadanya dan buru-buru batuk beberapa kali. Pada saat ini, napasnya juga menjadi sangat kacau. Batuknya berlanjut beberapa saat sebelum perlahan mereda. Menghirup udara dalam-dalam, pria itu mengatupkan giginya dan dengan lembut berkata, sialan orang tua. Semuanya akan baik-baik saja jika dia memberi saya Flames mantra untuk berlatih saat itu, mengatakan bahwa pikiran saya tidak lurus. Bakat saya untuk memurnikan pil jauh lebih kuat dari Anda. Suaranya menjadi jauh lebih lembut menjelang akhir. Namun, dari penampilan tinjunya yang terkepal erat, orang bisa membayangkan kemarahan dan kebencian di dalam hatinya. Blar, piton api yang tak terlihat sekali lagi bertabrakan dengan keras pada jaring energi yang berwarna-warni. Itu segera mengeluarkan gelombang ledakan seperti guntur. Namun, jaring energi kadang-kadang ketat dan rileks pada orang lain, menyebabkan piton api yang tidak terlihat tidak dapat melarikan diri dalam waktu singkat. Namun, setelah serangan berulang kali oleh piton api, warna jaring energi warna-warni menjadi jauh lebih redup. Selain itu, ekspresi beberapa sesepuh berangsur-angsur menjadi pucat, dan napas mereka menjadi terburu-buru. Jelas, mereka telah menghabiskan kekuatan yang cukup besar untuk menahan serangan piton yang tak terlihat. Blar, api piton yang tak terlihat menghantam jaring energi dengan cara yang liar dan kejam.
Dengan tubuhnya yang sangat besar dan energinya yang agung, ia memperoleh momentum yang sangat menakutkan setiap kali bertabrakan dengan yang terakhir. Di bawah tabrakan yang hampir gila oleh piton api, salah satu sesepuh akhirnya tidak dapat menahannya lebih lama lagi setelah sekitar 1 hingga 2 jam. Gord, dalam tabrakan yang ganas ini, Doki di dalam tubuh sesepuh adalah yang pertama menjadi kelelahan. Seteguk darah segar tanpa sengaja dimuntahkan. Segera, dia nyaris tidak berhasil mengumpulkan Doki yang tersisa di dalam tubuhnya untuk mengepakkan sayapnya untuk memperlambat penurunannya. Setelah kehilangan kekuatan seorang sesepuh, tekanan pada sesepuh lainnya segera melonjak. Piton api yang tak terlihat itu juga dengan jelas memahami bahwa kesempatannya telah tiba. Makanya, kecepatan serangnya juga meningkat. Lebih dari 10 menit kemudian, sesepuh lain meludahkan darah dan mundur. 20 menit kemudian, tetua ketiga juga mundur karena kekalahan. Ekspresi Sukian menjadi semakin jelek saat dia menyaksikan ekspresi pucat para sesepuh yang mundur satu persatu. Meskipun telah berulang kali bertukar pukulan dengan Valen Heart Flames beberapa tahun ini, dia tidak pernah benar-benar menyaksikan teror ketika Valen Heart Flames benar-benar meletus. Sekarang setelah dia melihatnya secara pribadi, dia juga dengan jelas memahami bahwa makhluk alami seperti itu memang menakutkan. Hanya dalam 3 jam yang singkat, 10 dari 18 sesepuh sudah mundur. Hanya 8 sesepuh dan Sukian yang masih bertahan dengan pahit. Meskipun sesepuh akademi dalam menderita kerugian yang sangat besar, situasi ular sanca api yang tidak terlihat juga tidak terlalu bagus. Serangan dan konsumsi energinya yang gila telah menyebabkan api di permukaan tubuhnya menjadi jauh lebih redup. Posisi serangannya juga melemah. Semua sesepuh yang masih bertahan dengan pahit bisa melihat seutas harapan ketika mereka merasakan serangan yang semakin lemah dari piton api yang tak terlihat. Xiaoyan, yang tersembunyi dalam nyala api, menatap para sesepuh di langit memuntahkan darah dan mundur satu demi satu. Dia tanpa sadar menyeka keringat dingin di wajahnya. Meskipun memiliki begitu banyak sesepuh bergandengan tangan, mereka masih berakhir dalam keadaan yang menyedihkan karena api hati yang jatuh. Tampaknya untuk menundukkannya, tingkat penderitaan yang dideritanya kemungkinan akan lebih besar daripada ketika dia menelan api inti teratai hijau saat itu. Dari kelihatannya situasinya, tampaknya sesepuh akademi dalam tidak akan bisa bertahan. Guru, kapan kita harus turun tangan? Xiaoyan dengan cemas bertanya di dalam hatinya. Setelah Valen Heart Flames melepaskan diri dari pertahanan, kemungkinan itu akan menghilang dengan cepat. Pada saat itu, menemukannya kemungkinan akan sangat sulit. Tidak perlu cemas, suara Yao Lao dengan cepat terdengar di hati Xiaoyan. Ada sekelompok besar aura yang bergegas dari timur. Mereka sepertinya adalah ahli di akademi luar. Biarkan mereka menyia-nyiakan kekuatan Valen Heart Flames sedikit lebih lama. Xiaoyan kaget saat mendengar ini. Tatapannya buru-buru mengarah ke cakrawala. Dia memang bisa samar-samar melihat beberapa titik hitam di tempat yang hampir tidak bisa dijangkau pandangannya. Bintik hitam dengan cepat diperbesar. Sesaat kemudian, mereka berubah menjadi sekelompok besar orang yang muncul di mata semua orang di akademi dalam. Hahaha, Penatuasu, mengkonsolidasikan orang menghabiskan banyak waktu. Mudah-mudahan, kami belum terlambat. Tawa orang tua tiba-tiba bergema di seluruh langit. Siapa lagi yang memiliki suara yang agak akrab ini selain wakil kepala sekolah, Hugan? Sukian juga menghela nafas lega saat melihat bala bantuan ini yang muncul pada saat paling kritis. Tampaknya skenario terburuk tidak akan muncul hari ini. Saat bala bantuan dari akademi luar tiba, banyak ahli yang memiliki pengaruh yang cukup besar dalam wilayah sudut hitam juga berkumpul bersama di dalam kota Feng di luar pegunungan. Akhirnya, sekelompok besar ahli melayang ke langit di bawah tawa pria yang memiliki daun maple dijahit di punggungnya. Akhirnya, mereka mengulurkan sayap doki mereka dan bergegas menuju akademi dalam di sisi lain pegunungan. Pertempuran yang benar-benar hebat akan segera terjadi. Sekian dulur alur cerita Battle Through the Heavens Season 6. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, share, like, dan komennya. Agar Mimin lebih semangat untuk uploadnya. Semoga kebaikan sedulur KB dibalas oleh Tuhan, dan semoga hari-hari sedulur KB menyenangkan. Semoga kesuksesan selalu menyertai sedulur semuanya. Terima kasih.